Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah dan sejuk ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat kehidupan sehingga bisa menghirup udara pagi, dan tentunya ada syukur kita kepada Allah adalah meluangkan waktu kita untuk hadir di majelis ilmu untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ilmu ini sangat bermanfaat karena banyak aktivitas yang kita lakukan itu belum tentu diterima Allah jika tidak didasari ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan apa katanya atau kata orang, tentunya berdasarkan ilmu. Dan insya Allah sambil menunggu jamaah datang kita mulai saja. Dan insya Allah pagi hari kita akan membahas satu tema yang sering kita lakukan mungkin tiap hari, yaitu terkait dengan toharo, yaitu berwudu. Sudah benarkah wudu kita? Jangan-jangan selama ini wudu kita juga tidak benar tata caranya, sehingga syarat sah sholat diterima itu adalah wudunya sudah sesuai atau tidak. Oleh karena itu, insya Allah pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Fadl LCMAG dengan tema berwudu. Pada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tema pagi ini kita akan membahas tentang toharoh, bersuci. Biasanya bersuci itu terdiri dari 3 hal: menghilangkan najis, tata cara berwudu, dan tayamum. 4 dengan mandi jinabah. Tapi karena waktunya singkat, saya akan mengambil satu bagian saja, yaitu di tata cara wudu, mulai dari hukumnya, kemudian keutamaannya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, sampai ke pembatalnya. Saya kira nanti bisa jadi akan ada khilaf, perbedaan pendapat, terutama di pembatal wudunya itu. Baik, saya awali dari definisi wudu. Ini merupakan salah satu jenis bersuci dengan air. Bersuci dengan air dengan membasuh muka, kedua tangan, mengusap kepala dan kedua kaki. Dalil pensyariatan al-wudu adalah pertama dari firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Ini dalil wajibnya berwudu. Ketika hendak melaksanakan sholat, maka diwajibkan atasnya berwudu, ya. Kemudian dalil dari as-sunnah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat di antara kalian jika berhadas hingga ia berwudu. Perbedaan hadas dengan najis, ya. Kalau najis dua-duanya tidak menjadikan sholat atau tawaf kita tidak sah, ya. Najis itu bendanya, kalau hadas itu sifat orangnya. Artinya orang yang sedang berhadas, kecil maupun besar, maka tidak sah sholatnya atau tawafnya, kira-kira begitu. Nah, kalau najis itu bendanya yang menjadikan ibadah kita tidak sah. Itu bedanya hadas sama najis.
Kemudian dalil yang ketiga adalah ijma, konsensus ulama. Mereka sepakat bahwa wudhu itu adalah wajib, ya. Wajib untuk sholat dan tawaf, ya. Nah, biasa gitu. Sekarang keutamaan wudhu, ya. Ini banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan wudhu, ya. Di antaranya adalah di sini ada hadis panjang, ya, dari Abdullah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa al-'abdu famatmadha kharajat al-khataya min fihi wa idza istanthara kharajat al-khataya min anfihi, dan seterusnya. Bahwa di antara keutamaan berwudu adalah ketika seorang hamba itu berkumur-kumur, maka akan bergugurlah dosa-dosa dari mulutnya. Ketika dia melakukan istinsyak, memasukkan air ke hidung, maka keluarlah dosa-dosa dari hidungnya itu, dan seterusnya. Jadi sebetulnya wudhu itu menjadi salah satu sarana untuk menjadi penghapus dosa-dosa. Tentu dalam hal ini dosa-dosa kecil, ya. Artinya kalau durhaka ke orang tua, zina, mencuri, merampok, itu kan dosa-dosa besar. Tidak cukup dengan wudhu, itu tidak ada cara lain kecuali taubat nasuha. Tetapi dosa-dosa kecil itu bisa gugur secara otomatis dengan ibadah wudhu ini. Maka kenapa organ wudhu itu kan ya kepala, ya, sekitar kepala, ya. Kemudian kedua tangan, kedua kaki, gitu, ya. Karena organ-organ tubuh inilah yang paling cepat melakukan dosa. Jadi kalau misalnya sehari berwudu 5 kali sehari semalam misalnya, maka betapa sucinya seorang muslim ketika menjaga wudunya itu setidaknya 5 kali sehari semalam. Karena secara otomatis tanpa sengaja bertobat, maka dosa-dosa kecil itu otomatis gugur dengan wudhu itu. Maka kenapa organ wudhu itu ya kepala, ya, sekitar kepala, wajah lah, ya, wajah, kemudian kepala, kemudian kedua tangan, kedua kaki. Karena organ-organ inilah yang paling cepat berbuat dosa. Saya kira itu logis, ya. Kenapa anggota wudhu itu enggak masuk pusar, nih? Karena memang pusar kan jarang berbuat dosa, ya. Kan, yang sering melakukan dosa kan ya kedua kaki yang melangkah ke tempat-tempat yang tidak benar, tangan kita, mulut kita. Maka dengan kumur-kumur itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian keutamaan berikutnya, hadis dari Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah mengatakan sesungguhnya ada satu perbuatan yang dapat menghapus dosa-dosa, yaitu kata Rasul ketika seseorang menyempurnakan wudhunya. Ketika seseorang menyempurnakan wudhunya. Kemudian berikutnya disebutkan Rasulullah menunjukkan satu perbuatan yang juga dapat menghapus dosa-dosa dan menaikkan derajat. Maka kemudian Rasulullah menyatakan adalah berwudu ketika dalam keadaan sulit, ya. Misalnya musim dingin seperti sekarang, ya, kita agak aras-arasan mau wudu, tetapi saat sulit itulah setara dengan besarnya pahala wudu kita. Dulu pernah ada seorang pemikir dari Pakistan itu namanya Muhammad Iqbal. Ketika musim dingin, beliau lawan itu dinginnya cuaca itu. Padahal pas musim dingin itu kan bagi kawan-kawan Indonesia yang tidak terbiasa itu bibir bisa pecah-pecah, bahkan bisa jadi hidungnya berdarah. Tetapi dalam kondisi musim dingin seperti itulah yang tadi Muhammad Iqbal, seorang filosof pemikir muslim, dia lawan itu dinginnya cuaca dengan berwudu lalu bangkit bangun di tengah malam.
Jadi Allah akan menurunkan pahalanya sesuai dengan kadar kesulitannya. Maka kata Rasul, yang dapat menghapus dosa dan menaikkan derajat diantaranya adalah menyempurnakan wudhu ketika dalam keadaan sulit. Ya tentu tidak dilarang wudhu pakai heater misalnya, tidak ada masalah. Tetapi ya Allah akan berikan pahala sesuai dengan kadar kesulitannya. Wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid ya, untuk berjemaah. Kan ada hadis itu kan, langkah pertama untuk menaikkan derajat, langkah berikutnya menghapus dosa dan seterusnya. Jadi semakin jauh langkah kita ke masjid, maka semakin meningkat derajat kita dan semakin banyak dosa-dosa yang terhapus. Kalau ada pertanyaan gimana kalau rumahnya dempet dengan masjid, ya sekiranya waktunya masih longgar ya muter aja dulu keliling kampung gitu kan, atau misalnya jalannya dipersempit 1 meter 3 langkah, itu kan lumayan ya. Memperbanyak tadi tabungan pahala dan penghapusan dosa. Wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu waktu datangnya sholat. Sesungguhnya orang yang di masjid nunggu iqomah gitu ya, maka pahalanya sama dengan pahala sholat gitu. Maka tidak ada rugi ketika kita datang duluan ke masjid, karena masa tunggu di masjid itu pahalanya sama dengan pahala sholat gitu. Jadi semakin lama maka semakin banyak pahalanya. Tentu di dalam masjid itu tidak digunakan untuk yang tidak baik gitu ya, misalnya rasan-rasan atau chatting dengan ya, sesuatu yang tidak berguna, artinya digunakan untuk zikir gitu ya dan seterusnya. Maka pahala nunggu datangnya sholat sama dengan pahala sholat itu. Kemudian berikutnya ini ada hadis panjang, hadis bahwa Rasulullah SAW suatu kali datang ke suatu makam ya, kuburan, lalu mengucap salam dan seterusnya, dan Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah itu sangat ingin ketemu dengan saudara-saudaraku. Maka kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Maka kata Rasulullah, kalian adalah sahabatku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Sementara saudaraku itu adalah umatku yang belum datang. Artinya mereka datang setelah saya meninggal, tidak pernah ketemu saya, tetapi mereka beriman kepada saya. Jadi Rasulullah itu penasaran gitu ketika melihat makam gitu ya, makam kaum muslimin di sana. Lalu ini mengatakan, saya penasaran betul ingin ketemu umatku, saudaraku. Lalu kata para sahabat, ya Rasul, bukankah kami ini adalah saudaramu? Kalau kalian adalah para sahabatku, sementara saudaraku adalah umatku yang belum datang, belum hidup. Artinya mereka yang akan hidup setelah saya meninggal, tetapi mereka beriman pada saya. Saya ingin tahu. Lalu kata sahabat, bagaimana ya Rasul untuk bisa menandai bahwa itu umatmu nanti di akhirat, di padang mahsyar? Maka kata Rasulullah, ya saya akan menandai bahwa umatku itu adalah orang-orang yang ada bekas wudhunya, bercahaya, sebagaimana kuda yang belang-belang di antara kerumunan kuda yang hitam gelap. Jadi umatku itu akan kelihatan putih, bercahaya, bekas wudhunya itu. Maka nanti ada sunnahnya wudhu itu, kalau membasuh tangan ke siku itu agak dilebihkan sedikit. Ya pertama supaya tidak membatalkan wudhu ya, kalau ngepas siku khawatirnya ada sekian senti tidak basah kan batal itu. Maka kata Rasulullah, para ulama mengatakan, berpendapat agak dilebihkan ke atas siku, selain supaya sah, nanti cahayanya lebih besar lagi. Ketika Rasulullah ingin menandai mana umatku, mereka itulah yang bercahaya itu. Jadi kalau ketika membasuhnya agak tinggi gitu ya, ke atas siku, cahayanya lebih besar, kira-kira begitu. Ada juga itu mahasiswa bertanya, Pak, ketika membasuh kaki boleh nggak
basuh dari atas paha supaya pahalanya lebih baik. Saya kira tidak demikian, karena yang wajib kan kaki sampai mata kaki, ya di atasnya mata kaki lah gitu, di atas mata kaki ya. Kemudian masuk berikutnya adalah rukunnya wudhu ya, fardunya wudhu ya. Pertama niat ini bahasa simpelnya adalah menyengaja melakukan satu perbuatan itu niat. Jadi tidak ada satu riwayat pun bahwa niat itu harus dilafalkan, cukup menyengaja dalam hati. Ya kalau ingin berwudu ya dalam hati, ya saya ingin berwudu gitu ya, dalam hati gitu. Jadi maksud niat di sini adalah menyengaja. Kemudian berikutnya membasuh wajah, ini rukunnya dulu. Membasuh wajah. Membasuh wajah itu dari awal tumbuhnya rambut ke ujung dagu sini ya, gitu. Yang jenggotnya lebat ya bisa di sela-sela gitu ya. Dari ujung rambut normal ya, ujung tumbuhnya rambut normal ya. Karena kalau mohon maaf kalau udah botak itu kan ujungnya ke tengah kan gitu, itu keramas namanya itu kan, itu nyari keran terus kepalanya diselundupkan ya. Jadi awal tumbuhnya rambut normal ya, kayak Ustaz Yoso itu kan normal ya, agak ke belakang itu karena banyak yang dipikirkan itu. Jadi awal tumbuhnya rambut normal sampai ke dua paku kanan kiri, paku telinga ya. Nah, paku telinga, semua telinga punya paku kanan kiri, itu membasuh kepala, itu membasuh wajah ya. Kemudian membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Kalau di urutan ayat itu kan tangan ke siku, jadi tangan ke siku ini ya. Kita kalau ada keran itu kadang siku ke tangan, ya sah juga sebetulnya. Tapi kalau ingin kesempurnaan kalau di ayatnya itu kan tangan ke siku ya. Gak harus nunduk gitu ya, miring saja, miring tangan ke siku kan gitu. Tangan ke siku. Saya percepat karena ini udah biasa ya. Kemudian mengusap kepala. Bukan membasuh ya. Kalau membasuh itu keramas, mengusap. Jadi ambil air pakai tangan gitu, terus baru diusap ke kepala. Nah ini tentu banyak ada perbedaan pendapat ya. Kalau ikut madhab Hanafi itu sepertiga atau seperempat kepala, jadi sampai ke ubun-ubun gitu ya. Nah, gitu sampai ke sini ya. Itu madhab Hanafi gitu ya. Nah kalau madhab Maliki itu semua ya. Nah, gini. Ini yang dipakai manhaj tarjih Muhammadiyah itu. Nah, jadi semua ya. Kalau Maliki. Nah kalau madhab Syafi'i sebagian, jadi 3 helai itu sudah sah itu madhab Syafi'i. Gimana cara nyari 3 helai rambut ya? Enggak usah dipetani cari 3 helai lalu diusap ya, malah lama nyari 3 helai rambut ya. Pokoknya sebagian itu sah, sedikit ini sah. Nah kalau tarjih berarti dalam ini pakai madhab Maliki itu ya, semua. Jadi ditarik ke belakang ke tengkuk lalu dikembalikan ke depan, itu seperti ya. Ikut yang mana ya, semuanya sah ini. Cuman begini, di dalam bermadhab itu kan tidak boleh mencampurkan banyak madhab dalam satu persoalan gitu. Misalnya wajib wudhunya ikut madhab Syafi'i misalnya, tapi pembatalnya ikut Hanafi, itu tidak boleh dalam ulama fikih begitu. Satu contoh gini, Imam Syafi'i itu kalau ngusap rambut itu kan ringan, itu cuman sebagian ya, 3 helai saja udah sah, itu ringan. Tapi kalau ikut Hanafi seperempat gitu, atau ikut Maliki misalnya, berat. Tetapi pembatalnya kalau ikut madhab Syafi'i banyak, itu pembatalnya itu. Nyentuh perempuan bukan mahram itu
batal menurut madzhab Syafi'i. Tapi kalau menurut madzhab Hanafi nggak batal. Nyentuh wanita bukan mahram itu nggak batal, gitu. Berarti kan ringan menurut kalau ikut madzhab Hanafi itu. Tapi ikut madzhab Syafi'i pembatalnya banyak itu, banyak sekali. Tetapi di rukun-rukunnya ringan. Jadi ada subsidi silang itu seperti itu. Tidak boleh cari yang gampang-gampangnya. Rukun wudunya ngambil Syafi'i, pembatalnya ikut Hanafi. Karena kalau Hanafi itu kan pembatal wudu cuma 3 itu mungkin. Jadi kalau nyentuh nyentuh wanita bukan mahram itu gak batal, nyentuh istri itu gak batal. Nah kalau Muhammadiyah itu pakai yang tidak membatalkan, nyentuh istri itu kan gitu. Istri tetangga. Walaupun istri tetangga gitu. Tetapi ada standar kalau Maliki. Kalau nyentuhnya bersahwat baru batal gitu. Kalau nyentuhnya nggak bersahwat, termasuk nyentuh istri sendiri kalau bersahwat batal gitu. Ada yang mendapat seperti itu. Kalau nyentuh istri sendiri sering-sering nggak syahwat, itu mencurigakan. Jadi begitulah perbedaan pendapat dalam masalah mengusap kepala. Nah, yang repot itu gini, suaminya bermadhab Hanafi gitu ya, istrinya bermadhab Syafi'i, itu kadang agak ribet dalam kehidupan rumah tangga itu. Jadi istrinya itu bermadhab Syafi'i, jadi kalau disentuh suaminya batal. Tapi suaminya bermadhab Hanafi, nyentuh istri itu nggak batal. Jadi istrinya keluar dari jeding itu, dicolek sama suaminya habis wudhu itu, kan masuk lagi wudhu lagi, keluar lagi dicolek lagi sama suaminya. Akhirnya kan lama-lama menggigil istrinya itu, karena bolak-balik ke jeding. Jadi saran saya ya Ustaz Yusuf ya, kalau mau cari pasangan hidup itu cari yang satu madhab. Kalau perlu satu partai. Karena ada orang yang sampai cerai karena beda partai. Kalau beda madhab, tiap hari itu debat juga tentang perbedaan pendapat soal yang mendasar ini seperti itu. Oke. Kemudian membasuh, ini kalau menurut saya Sabik tuh pakai menggunakan madhab Maliki itu, mengusap kepalanya itu semua kepala, mengusap semua kepala gini. Jadi gini kan, ditarik ke depan lalu ini dimasukkan. Jangan jempol Bu ya, kalau jempol nggak muat itu. Nah, seperti itu. Ini yang Said Sabik pakai yang itu. Tapi kalau madhab Syafi'i itu kan membasuh telinga itu terpisah kan Bu ya, terpisah. Walaupun menurut Said Sabik di situ hukumnya sunnah ya, seperti itu. Ya. Nah kemudian terakhir ya membasuh kaki ya, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Oke. Sekarang saya singkat-singkat ya, sunnah-sunnahnya wudhu dengan rukunnya. Ya. Pertama, apalagi yang bangun tidur itu tidak mencelupkan kedua tangan ke air di ember gitu, jadi mencuci kedua tangan. Kenapa dicuci? Karena kita nggak tahu semalam tangan kita itu nginep di hotel mana seperti itu kan, garuk-garuk dan lain. Maka makruh hukumnya tangan langsung dicelupkan ke ember itu atau ke gayung, tapi dicuci kedua tangan. Nah itu kemudian membaca bismillah, jadi sambil cuci tangan tuh baca bismillah, itu sudah saya kira dalam hati itu udah menyengaja tadi itu, niat itu. Jadi tidak perlu dilafalkan misalnya nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghar fardhon lillahi ta'ala gitu. Tidak harus dilafalkan. Namanya niat itu perbuatan hati dan tidak ada riwayat bahwa harus dilafal. Pokoknya menyengaja sambil cuci tangan, kemudian membasuh kumur-kumur ya, kumur-kumur 3 kali.
Sebetulnya kalau di hadisnya itu kumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung itu satu genggam tangan, itu ya. Sebagian ke mulut, sebagian ke hidung. Nanti yang di hidung dikeluarkan pakai tangan kiri ya, tangan kiri. Kecuali bagi yang berpuasa itu tidak diperkenankan karena kemungkinan besar itu masuk air dan membatalkan puasa. Tidak usah terlalu dalam memasukkan air ke hidung karena mesti sakit itu. Mesti sakit. Sebetulnya wudhu itu menyehatkan. Kalau dalam konteks mewabahnya pandemi corona itu kan virus masuk dari mata, hidung dan mulut gitu, kan gitu. Maka kita setiap saat itu ya kumur-kumur, istinsyak, masukkan air ke hidung kan gitu. Termasuk mengusap, membasuh muka itu kan diakhiri dengan mengusap itu loh, kedua kelopak mata itu. Sebetulnya sudah menyehatkan perilaku muslim itu dengan berwudu itu. Ya. Kemudian ya kalau ada siwak, bersiwak ya. Sikat gigi ya. Kalau ada, makanya kata Rasul seandainya nggak menyulitkan, setiap wudu itu ya dianjurkan bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya nggak sulit itu bersiwak. Sekarang pakai sikat, pakai pasta. Setiap berwudu, walaupun sedang berpuasa di tengah hari maupun di ujung hari boleh itu, tidak batal, asalkan tidak ketelan. Kan sama dengan siwak. Siwak pun ada minnya juga, ada getahnya gitu. Begitu pula pasta itu. Maka ulama sepakat ketika kondisi puasa boleh pakai sikat. Ya. Bahkan ada riwayat Rasulullah itu sebelum sholat minta siwak ke Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dikasihkan ke Rasul sebelum sholat. Yang di riwayat itu kebetulan siwak itu bekas dipakainya istri beliau, Ibunda Aisyah itu. Tentu dicuci setelah dipakai lalu diserahkan ke Rasul. Saya tidak tahu apa rahasia di balik itu. Jadi kadang siwak itu satu gitu. Sebetulnya kalau ikut sunnah Rasul itu sikat gigi itu cukup satu antara suami dan istri itu. Nah, tinggal dicuci ya setelahnya. Rasulullah itu kalau minum kan satu gelas, bahkan mencari bekas bibir istri di mana tadi bekas bibirnya meminum, disitulah Rasulullah minum kan. Kalau kita kan enggak ya, bukan Mas Yusuf yang sudah bersuami beristri kan enggak. Kadang tahu istrinya minum pakai gelas sebelah sini, kita malah pinjam gelasnya tetangga. Rasul enggak sampai siwak pun satu untuk bisa untuk gantian gitu, gantian. Kemudian setelah itu membasuh kepala, membasuh muka ya tadi itu. Kemudian membasuh tangan kedua tangan sampai ke siku, kemudian mengusap kepala, kemudian terakhir kaki ya sampai ke mata kaki. Dan itu harus tertib ya. Saya kira nanti akan banyak pertanyaan tentang ini. Saya langsung ke pembatal aja. Pembatal wudu. Satu, sebelum pembatal disunnahkan setelah wudu itu selain berdoa melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Itu sunnah ya. Yang lain-lain udah biasa ya, 3 kali dimulai dari kanan dan lain-lain. Terus berdoa, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Jadi keutamaan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu itu kemudian menyebabkan ya, 2 sandal beliau itu sudah booking tempat di surga. Jadi Rasulullah bertanya ke Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang membuat saya mendengar bunyi sandalmu di surga? Ternyata Bilal mengamalkan setiap selesai wudhu
melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, gitu. Nah, tentu nanti sahabat Bilal ke surga juga ya, bukan sandalnya saja. Ada guyonan ulama-ulama yang sering mengeluarkan fatwa-fatwa menyesatkan karena tergantung pesanan, itu yang masuk surga surbannya saja itu. Orangnya enggak. Tapi kalau Bilal ini ya sandalnya ya orangnya. Jadi sebetulnya tiket untuk masuk surga itu kan banyak cara, Bu ya. Tergantung kita itu fokus di apa yang kita mampu kan gitu. Ada orang yang kalau sedekah itu nggak ada rezeki yang dibuat sedekah ya, mungkin dia rajinnya di sholat malam. Ya sudah, itu memperbanyak sholat malamnya saja. Ada yang malas bangun malam nggak bisa gitu ya. Tapi dia bisanya suka nolong orang, ya udah itu aja ya. Dilakukan berkali-kali gitu. Ada yang memperbanyak sholat sunnah, ya sudah, ya itulah jalan dia untuk masuk pintu surga itu. Jadi orang itu kan sulit untuk bisa semuanya. Yang kira-kira dia mampu apa yang untuk dia raih tiket masuk surga itu. Gitu. Kan gitu. Jadi banyak cara untuk masuk surga. Nah, Bilal diantaranya dengan memperbanyak melakukan setiap selesai wudhu melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian pembatal wudhu itu sebetulnya ada 3 saja ya di sini. Pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan, baik itu berupa benda cair gitu ya, benda padat gitu ya, atau nyemak-nyemak gitu. Pokoknya apapun yang keluar dari 2 jalan itu mesti membatalkan. Benda cair itu bisa berupa kencing gitu ya, air mani, wadi dan madhi atau darah ya. Atau keluar benda padat, batu misalnya. Kencing batu kan keluar batu mestinya ya, kan padat. Keluar paku misalnya, tukang santet keluar paku. Apapun yang keluar dari 2 jalan itu mesti membatalkan, nah, seperti itu. Kemudian ketertutupan akal karena gila atau tidur berat, berarti 2 ya tadi. Saya ulang lagi, yang pertama keluar sesuatu dari 2 jalan, apapun yang keluar itu. Jadi kalau muntah terus mimisan itu nggak membatalkan wudhu itu. Kemudian yang kedua, ketertutupan akal karena tidur sampai terlelap gitu. Kemudian gila ya. Kalau tidur ringan, misalnya tidur sambil duduk, itu tidak membatalkan. Jadi dulu para sahabat nunggu Rasul ngimam ini kadang pernah terlambat sehingga isaknya sampai molor dan ngantuk-ngantuk, dan itu tidak memperbarui wudhunya karena tidurnya tidak sampai terlelap gitu. Standar tidur ringan itu kalau duduk itu pantatnya tidak geser, pinggulnya tidak geser. Tapi kalau sampai sempat geser, maka harus wudhu lagi. Dengerin Jumatan misalnya, khotibnya muter-muter sampai khotibnya sendiri nggak paham apa yang dikhotbahkan, jemaahnya ngantuk sampai tidur. Kalau pinggulnya geser, pantatnya geser, maka harus wudhu lagi. Tapi selama tidak geser itu tidak batal. Yang menjadi masalah itu, mohon maaf ya, saya nggak ngomong orang gemuk, orang yang tidak langsing lah ya. Itu kalau duduk kan nggak geser itu. Mau ringan mau berat itu nggak akan geser itu. Gitu. Sampai karpet itu ngecap itu. Jadi sulit diketahui itu tidur berat apa tidur ringan. Ya sebaiknya selama memungkinkan berwudhu lagi, wudhu lagi seperti itu. Kemudian hilang akal karena gila ya. Yang ketiga itu menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Loh, kok bisa nyentuh punya orang lain? Kok iseng sekali? Ya bisa jadi karena tukang sunat itu kan harus pegang kan gitu. Masa langsung main berdiri terus dipakai pedang itu kan enggak, ya mesti dipegang. Tapi pakai sarung tangan Bu ya. Artinya kalau
nyeboi anak ini kan batal itu, nyeboi anak gitu. Jadi nyentuh kemaluan itu baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain itu batal tanpa pembatas maksudnya. Kalau pakai sarung tangan enggak. Nah yang lain itu perbedaan pendapat, seperti makan daging unta itu kan ada itu. Makan daging unta itu membatalkan, tapi itu perbedaan pendapat. Menyentuh perempuan ya, termasuk menyentuh istri, itu perbedaan pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat tidak membatalkan menyentuh istri. Itu diperkuat dengan riwayat Rasulullah sebelum sholat nyayang sebagian istrinya, nyayang istrinya gitu. Tapi dibantah oleh yang membatalkan itu. Wah, itu kan nyiumnya pakai pakai alas, pakai penghalang itu, pakai hijab. Saya kira ngapain nyayang kalau pakai hijab? Mendingan enggak usah kan gitu. Pakai masker. Pakai maskernya. Enggak, itu enggak pakai itu. Ada riwayat lain. Rasulullah ketika sholat itu kan rumah beliau sempit. Jadi ketika mau sujud terhalang oleh kaki Ibunda Aisyah itu. Ya dalam posisi sholat ya diangkat itu kakinya ini. Diangkat kakinya. Artinya kan bersentuhan dan itu tidak membatalkan seperti itu. Nah itu yang dipakai oleh Tarjih Muhammadiyah kan itu. Menyentuh, termasuk menyentuh wanita yang bukan mahram gitu. Baru nanti kena pendapat yang lain, kecuali bersahwat gitu. Tapi kalau menyentuh kemaluan tadi Tarjih pun juga membatalkan, baik bersahwat maupun tidak bersahwat. Saya kira itu yang pembatal ya, yang lain-lain perbedaan pendapat. Saya kira mungkin nanti bisa kita buka pertanyaan ya. Mungkin ini sering kita lakukan, tapi kadang kalau ragu, kadang kurang yakin dengan wudhu kita itu. Apakah yang selama ini kita lakukan itu batal atau sah? Intinya dengan kesempurnaan wudhu kita itu akan mendukung khusyukan sholat kita. Gitu. Nah, saya kira itu Pak Yusuf mungkin ada. Monggo Ibu, Bapak kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan tata cara berwudu dan pembatalnya. Terima kasih. Ini saya pernah baca hadis tentang tidak ada sholat kalau wudunya tidak sah. Kemudian tidak sah wudunya tanpa basmalah. Benar bisa begitu? Tanpa basmalah. Iya. Kebanyakan orang-orang biasa kan tahu itu dari rofiqah dari selama ini kan itu ya tanpa basmalah. Gimana? Basmalah itu hukumnya sunnah ya. Jadi tanpa basmalah sah. Karena rukunnya tadi membasuh muka gitu ya. Membasuh muka, mengusap kepala atau sebagian kepala, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, membasuh kedua kaki sampai ke kedua mata kaki. Itu rukunnya. Yang di luar itu selain itu sunnah ya. Baca basmalah sunnahnya. Sebagian dari niatnya bukan sebagian dari niat sunnah. Bukan sebagian dari niatnya. Bukan bagian dari niat. Basmalah tadi. Oh, niat kan sudah di hati tadi. Nah, ya. Jadi tidak harus dilafalkan. Basmalah itu sebetulnya ucapan lain lagi gitu loh. Masuk ke bab sunnahnya. Kalau niat kan dalam hati. Artinya dalam hati itu menyengaja. Kalau saya mau berwudu dan Allah Maha tahu. Tanpa dilafazkan tadi. Tanpa dilafalkan. Tanpa dilafalkan. Ada lagi begini Ustaz. Kalau kita misalnya sedang berjalan mau menuju tempat wudu itu sudah termasuk niat. Masa kita berjalan ke tempat wudu mau sepak bola gitu kan? Oh iya. Masa mau pergi ke tempat keran mau betulin keran. Memangnya tukang ledeng gitu. Mestinya mau wudu kan ke sana itu. Kemudian begini yang ingin saya sampaikan, wanita haid itu juga dianjurkan berwudu. Wanita haid memang hadas besarnya belum suci, tapi
bisa menggugurkan hadas kecilnya, dan bagaimanapun wudhu itu bagian dari cabang ibadah dan berpahala seperti itu. Jadi di sini disebutkan sesuatu yang disunnahkan berwudhu, termasuk al-mustahadah, ya, artinya wanita yang sedang haid. Kadang kita kalau haid itu kadang udah merasa nggak terkoneksi dengan Tuhan, nggak mau zikir, nggak mau murojaah hafalannya, boleh itu. Gitu. Yang nggak boleh itu kan menyentuh Al-Quran. Ya. Termasuk membaca itu sebagian besar ulama sebaiknya jangan. Orang yang sedang haid, misalnya membaca lewat HP gitu kan, lewat Quran, sebaiknya jangan. Tapi kalau murojaah, karena bagaimanapun ini kan ayat-ayat suci ya, gitu. Tapi kalau murojaah, zikir tetap termasuk berwudu. Kenapa banyak yang terkena orang yang kesurupan itu kan banyak wanita-wanita itu. Ya mungkin dalam kondisi haid lalu merasa tidak lagi ada hubungan dengan Allah, tidak zikir, tidak berwudu. Itu tetap disunnahkan berwudu bagi wanita haid. Memang bukan untuk sholat, bukan, tapi tetap menjaga wudu lah. Itu boleh itu. Bahkan salah satu resep tampil cantik secara islami tanpa biaya mahal itu ya sering-sering berwudu, karena akan menjaga kelembapan permukaan kulit, dan itu cocok bagi kita yang hidup di negara tropis seperti Indonesia seperti itu. Monggo yang lain kalau ada yang di. Waalaikumsalam. Hubungannya dengan najis, Pak. Kalau najis itu membatalkan wudhu apa sholat? Misalkan kita sudah berwudhu tapi pakaian kita najis. Najis tidak membatalkan wudhu, Pak, tapi membatalkan sholat. Maka harus dikena pakaian, ya ganti pakaian atau dicuci. Jadi najis tidak membatalkan wudhu, tinggal dicuci najisnya. Tidak perlu ngulang wudhunya. Tidak perlu ngulang wudhu, ya cukup dicuci. Pembatal wudhu kan tadi. Sampai kalau orang yang sudah wudhu itu muntah, itu ya nggak membatalkan wudhu. Bahkan punya bisul ya, bernanah, itu nggak membatalkan wudhu. Bahkan juga tidak najis itu, karena sulit kan dihindari. Dan Umar bin Khattab itu pernah ada bisul bernanah dan tidak najis dan tidak membatalkan wudhu, dimaafkan. Nah, seperti itu. Jadi tidak apa-apa, Pak, tapi dibersihkan. Nah, bicara najis itu banyak perbedaan pendapat. Satu contoh ya, kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis, gitu. Itu kaidahnya kan begitu, kecuali Imam Syafi'i yang menajiskan. Jadi hewan yang halal dimakan dagingnya kotorannya tidak najis, tetapi hewan yang haram dimakan dagingnya kotorannya najis. Kaidahnya seperti itu. Tapi Imam Syafi'i tetap menajiskan walaupun itu halal dimakan dagingnya. Pokoknya kotoran hewan yang walaupun halal dimakan dagingnya, apalagi haram, itu najis karena menjijikkan. Dan mayoritas kita umat Islam Indonesia bermadhab Syafi'i. Tapi kaidahnya kalau halal dimakan daging, kotorannya tidak najis. Jadi telek ayam, kotoran kambing yang merindil-merindil itu nggak najis karena halal dimakan dagingnya. Gitu. Nah, nanti air kencing malah air kencing unta itu kan boleh diminum, bahkan mengandung obat. Saya tahu itu beritanya, tapi saya belum nyoba dan belum mau nyoba seperti itu. Biar Ustaz Yusuf dulu baru saya. Ustaz Yusuf satu gelas, saya satu sloki. Tapi itu mengandung obat kan, memang ada dalilnya. Bahkan ada cara minumnya khusus. Konon onta itu kalau minum itu tidak sampai ke pencernaannya. Jadi ada di punuknya itu apa itu.
Jadi tidak tercampur dengan kotorannya seperti itu. Tetapi Islam kan sangat perhatian dengan kebersihan. Jangan lantas karena tidak najis lalu nggak dicuci. Jangankan kotorannya ayam atau kambing atau teletongnya sapi, kena saus tomat aja ya kita jijik ya. Kalau imam masjid kena saus tomat nggak dicuci bajunya kan gitu. Tapi bicara hukum tidak najis, tidak najis. Jadi yang kotoran babi itu baru najis, kotoran anjing karena haram dimakan dagingnya seperti itu. Monggo mungkin ada satu lagi pertanyaan. Nah, orang yang tidak punya wudhu Pak ya, atau tidak berwudhu atau batal wudhunya, ada dua hal yang tidak sah itu sholat sama tawaf. Kalau membaca Quran itu disunnahkan, baca Quran ya, nyentuh Quran itu boleh tanpa wudhu, tetapi lebih afdol dalam kondisi berwudhu suci dari atas kecil. Rasulullah itu menjawab salam saja itu nunggu selesai berwudhu ya. Jadi ketika Rasulullah berwudhu ada sahabat ucap salam, Rasulullah belum menjawab, nunggu selesai wudhunya. Artinya itu masuk ke tingkat keutamaan. Tapi yang jelas-jelas tidak sah adalah ketika sholat atau tawaf. Kalau batal wudhunya nggak sah. Kalau ngaji itu masih boleh, ngaji boleh. Tetapi kalau bisa lebih baik dalam keadaan berwudhu gitu ya, berwudhu. Bahkan tanpa harus mau sholat pun menjaga wudhu kita. Mau kuliah, mau bekerja, mau dagang ke pasar, mau bertualang kayak Pak Manan, wudhu dulu. Insya Allah Allah jaga itu dengan wudhu kita itu. Atau ada orang yang mungkin ingin menipu kita, insya Allah dapat syafaatnya wudhu itu. Jadi wudhu itu dilakukan tidak hanya sekedar mau sholat gitu, tapi setiap batal berwudhu, setiap batal berwudhu. Insya Allah Allah menjaga dengan wudhu kita itu. Kalau datangi pacar wudhu. Kalau ngapeli pacar wudhu enggak, karena ini pacaran Islam enggak ya. Itu mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Kalau mau bermaksiat, bermaksiatlah, tanggung-tanggung sendiri kan begitu. Jangan wudhu dijadikan tameng seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian hanya sekedar mengulang. Mudah-mudahan lebih sempurna wudhu kita. Atau satu lagi gini Bu ya, kalau kita ragu apakah wudhu kita batal atau tidak, maka yang berlaku di sini adalah sebuah keyakinan. Misalnya gini, kita yakin sudah wudhu, tapi kemudian ragu apakah saya tadi batal atau enggak ya, tadi buang angin atau enggak ya, maka ambillah yang yakin, berarti saya punya wudhu. Tetapi kalau yakinnya saya itu tadi itu buang angin, jelas-jelas buang angin, tapi apakah setelah itu saya sudah berwudhu lagi atau belum ya, maka wudhulah seperti itu. Maka di situ ada kaidahnya al yakinu la yuzalu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak bisa terhapus oleh keraguan. Makanya ambil yang yakin. Oh saya sudah wudhu kok tadi, tetapi setelah itu ragu, saya itu tadi batal atau enggak ya, berarti dia berwudhu, wudhunya belum batal. Tapi kalau jelas-jelas tadi saya itu buang air kecil gitu ya, tapi setelah itu saya sudah wudhu apa belum ya, berarti belum gitu ya. Jadi ambil yang yakin gitu ya, ambil yang yakin dan tidak perlu ragu gitu. Pokoknya yang yakin sudah wudhu ya sudah, seperti itu. Saya kira demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Pertanyaan terakhir Mas. Kaitannya dengan kelembagaan Muhammadiyah dalam bermanhaj. Ada istilah manhaj tarjih dalam kaidah hukum fikih, itu kita pakai yang mana? Pakai fikih yang mana?
Hanafikah, Malikikah, atau Syafi'ikah? Dalam satu sisi kita tidak boleh mencampur adukan antara fikih satu dengan yang lain secara dalam kaitan ibadah. Tapi dalam satu sisi dalam kaitan dalam masyarakat dalam masyarakat kadang-kadang kita mencampur adukan antara fikih mazhab yang lain gitu. Seperti contoh ketika kita berhaji, ada satu kita di sini terbiasa dengan Syafi'i ya. Ketika di sana ganti Hanafi. Aturan fikih yang lain. Hanafi. Begitu juga dengan kita. Dalam satu sisi kita memakai fikih yang sudah kita kumpulkan dalam manhaj tarjih, Tapi dalam satu sisi kita juga mengadopsi fikih yang lain. Ini bagaimana penegasan kita dalam kaitannya dalam bermuhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah itu tidak dikenal bermadhab, tapi realnya itu ya merujuk pada pendapat-pendapat ulama. Jadi sandarannya itu Quran hadis, di mana Muhammadiyah itu mencari dalil yang diduga kuat menjadi dasar hukum gitu. Jadi faktanya memang bermadhab juga. Lalu lahirlah himpunan putusan tarjih itu kan rangkuman dari berbagai pendapat, dari dalil-dalil yang diduga kuat bisa dijadikan sumber hukum Islam. Jadi di situ banyak pendapat, termasuk pendapatnya ini semua seperti itu. Tapi bahasanya tidak bermadhab. Madhabnya apa? Artinya ketika nggak bermadhab sesungguhnya bermadhab. Artinya ya madhabnya HPT seperti itu. Kalau tetapi kita sudah punya panduan kan itu. Tapi belum tuntas. Fikihnya Muhammadiyah HPT belum tuntas kan gitu. Ketika haji bukan kita itu pelin-pelan ya. Kita misalnya bermadhab Syafi'i yang kalau nyentuh lawan jenis bukan mahram batal. Tapi ketika tawaf ikut madhab Hanafi nggak batal. Sebetulnya masih pendapat Syafi'i juga. Karena Imam Syafi'i kan berpendapat kecuali darurat nggak batal. Menyentuh lawan jenis bukan mahram itu batal kecuali darurat. Nah ketika tawaf kan darurat. Jadi masih pegang pendapat mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi Muhammadiyah itu sebetulnya ya tetap merujuk ke pendapat para ulama, tapi menggunakan dalil-dalil yang diduga kuat, lebih mendekati kebenaran untuk menjadikan sumber hukum. Itu yang dipakai Muhammadiyah. Dan HPT yang kita miliki itu kan ya salah satu ijtihad ulama tarjih sebagai pedoman bagi kita supaya tidak biar tidak resah, pelin-pelan dan lain-lain. Nah itu cukuplah untuk bagi kita masyarakat awam menggunakan itu supaya nggak bingung, karena biasanya mesti ada dalilnya. Jadi level kita itu ittiba, kita tidak berijtihad sendiri, tetapi setidaknya tahu dari mana sumbernya ini, mana ayatnya, mana hadisnya. Kalau pendapat yang mana, itu kan ittiba namanya. Itu lumayan itu ke level muttabi itu. Jadi tidak asal mengikuti apa kata ustadz ini ustadz itu, minimal mempertanyakan mana dalilnya. Oh ini dalilnya, itulah ittiba. Seperti itu. Itu yang ditradisikan di dalam bermuhammadiyah. Saya kira itu, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan terkait dengan tata cara wudhu dan pembatalnya. Banyak sekali terjadi perbedaan tentunya di kalangan ulama fikih mazhab maupun organisasi Islam. Nah, salah satu amalan yang mempercepat kita masuk surga adalah menjaga wudhu. Wudhu itu hukumnya wajib untuk sholat dan tawaf kecuali baca Quran. Jika wudhunya sempurna, bisa menghapus dosa-dosa kecil dan dapat memberikan cahaya bekas wudhu di akhirat nanti. Kecuali dosa besar, hanya bisa ditebus dengan taubat. Pergi ke masjid, setiap langkah menghapus dosa dan menaikkan derajat. Dan menunggu waktu sholat di masjid sama nilainya dengan sholat. Untuk minggu depan yang isi kajian Dr. Andes Fuad Effendi dengan tema kajian Quran tematik. Infak hari ini 268.000. Demikian. Dan pesan terakhir katanya, carilah wanita yang alisnya tidak luntur kena air wudhu.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.